Namanya Kultum Akbari. Di berbagai laporan media internasional, perempuan asal Iran ini dijuluki sebagai sebagai Black Widow atau janda hitam, bukan karena penampilannya, tapi karena pola hidupnya yang bikin geleng-geleng kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, pemirsa setia channel kami, channel Peconduhnya Akhirat dimanapun Anda berada. Ketika manusia itu dihinggapi rasa keserakan, wah, akal warasnya itu akan menjadi hilang dan membuat orang akan menjadi geleng-geleng. Kalau selama ini mungkin kita berpikir bahwa penipu yang paling berbahaya itu yang tukang ngaku-ngaku. Iya, ya memang berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya lagi. Ternyata seperti itu. Ketika keserakan itu hinggap di otak manusia, sehingga akal warasnya itu akan hilang. Kalau selama ini kita berpikir bahwa penipu paling berbahaya itu tukang ngaku-ngaku ya memang berbahaya, seperti ngaku cucu Nabi, ngaku anggota kerajaan, ngaku pejabat, atau ngaku wah turunan ini dan itu ya. Ini ada kisah seorang perempuan yang luar biasa, bikin orang itu geleng-geleng kepala. Dia tidak menjual mimpi, dia menjual cinta lalu membeli harta korbannya dengan nyawa mereka. Namanya Kultum Akbari. Di berbagai laporan media internasional, perempuan asal Iran ini dijuluki sebagai sebagai Black Widow atau janda hitam, bukan karena penampilannya, tapi karena pola hidupnya yang bikin geleng-geleng kepala. Targetnya bukan pria muda sikpak yang hobi pamer motor racing, bukan sultan muda yang flexing tiap hari, bukan. Sasarannya justru para pria lanjut usia, umurnya 60-70 tahunan, bahkan ada yang lebih dari 80 tahun. Mereka yang hidup sendiri, kesepian, dan punya aset yang lumayan. Modusnya sederhana tapi mengerikan. Dekati, nikahi, dapatkan kepercayaan, lalu tunggu waktu yang tepat. Nah, modelnya seperti itu. Menurut berbagai pemberitaan, para korban diduga diberi campuran obat-obatan dan zat berbahaya dalam makanan atau minuman mereka. Karena usia korban sudah lanjut, kematian mereka sering dianggap sebuah kewajaran gitu loh. Tidak banyak yang curiga. Keluarga berduka, pemakaman berlangsung, warisan otomatis berpindah tangan dan hidup berjalan seperti biasa. Sementara itu, sang istri setia bersiap mencari target berikutnya, lagi dan lagi dan lagi dan seterusnya. Konon pola ini berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya muncul kecurigaan yang membuka tabir kasus tersebut. Yang bikin merinding bukan cuma jumlah korbannya, tapi kesabarannya. Bayangkan, ada orang yang rela menghabiskan puluhan tahun hidupnya bukan untuk membangun keluarga, bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk berbuat baik, tapi untuk menyusun skenario demi skenario, demi mendapatkan uang dari kematian orang lain. Parah kan? Sangat parah. Gitu. Nah, menurut kami kasus seperti ini membuktikan satu hal Manusia yang dikuasai keserakan seringkali jauh lebih menyeramkan
daripada monster dalam film horor, karena monster setidaknya terlihat menyeramkan, sedangkan manusia serakah bisa datang dengan wajah ramah, tutur kata lembut, bahkan membawa status sebagai pasangan hidup cinta. Wah, buat kita semua ya, ada pelajaran yang layak direnungkan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari senyumannya, dan jangan pernah menganggap cinta otomatis berarti ketulusan. Karena di dunia ini ada orang yang mencari pasangan untuk menemani masa tua, tapi ada juga yang mencari pasangan untuk menghitung berapa banyak harta yang bisa diwariskan setelah kematian tiba. Uang memang bisa membeli banyak hal, tapi ketika uang menjadi tujuan hidup, kadang yang pertama mati bukan orang lain, melainkan hati nurani pemiliknya. Kalau selama ini ya, kalian berpikir penipu paling berbahaya itu yang ya sebagaimana yang kita ketahui ya, tukang ngaku-ngaku, ya kan? Tapi ada yang lebih parah lagi, sebagaimana ceritanya, kisahnya Kultum Akbari ini. Wah, ngeri saudara-saudaraku. Nah, ini membuktikan ya, ketika akal waras itu dikuasai keserakan duniawi, wah, semuanya ngeri saudara-saudara. Yang seharusnya manusia hidup ini dalam rangka mencari bekal, bentuk amal ibadah untuk dunia untuk kehidupan akhirat, kan begitu kan, seharusnya begitu. Nah, ini hidupnya orang ini ketika otaknya itu dikuasai keserakaan duniawi ya, ini dihabiskan dengan intrik dan intrik. Ngeri kan, sebagaimana kita semua sudah mendengarkan kisahnya Kultum Akbari ini. Hidupnya habis bukan untuk menumpuk amal kebaikan untuk bekal kehidupan yang lebih kekal itu, tapi untuk intrik dan intrik. Iya, tujuannya jelas untuk duniawi, biar dapat warisan dari para korbannya, terus menciptakan skenario bahwa kematian yang terjadi itu sebuah kewajaran gitu loh. Wah, ngeri saudara-saudaraku. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga untuk semuanya, ya, hati-hatian untuk semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.